Bab 53. Naila mendekati Fauzi. Tanpa persetujuanku, Kak Fauzi mempersilahkan Naila duduk di jok belakang motornya. Apa sih yang Kak Fauzi mau? Tadi dia merayuku untuk pergi bersama. Sekarang kenapa dia mau meninggalkanku demi nenek sihir? Terus awak gimana? Dih, kakak jahat banget. Ya, awak ikut juga. Dih, ogah. Emang awak gak apa-apa kalau kakak berduaan sama Mbak Naila? Tanyanya seakan memberi kode. Ya gak boleh. Kakak kan calon suami aku. Ya udah ikut biar Naila di tengah. Lagian ngapain sih nolongin dia? Orang jahat kayak dia malah ditolongin. Gak boleh gitu, Jawa sayang. Menolong sesama manusia adalah kewajiban, tanpa memandang sikap baik atau buruk orang itu pada kita. Mendengar kata-kata Kak Fauzi yang lembut, dibumbui panggilan sayang membuatku tak bisa membantah. Baru kali ini dia memanggilku dengan sebutan yang begitu romantis. Ternyata dia pandai sekali memperbaiki moodku. Hari ini kamu beruntung, Naila. Tapi ingat, kapan-kapan jangan berharap menggoda calon suamiku. Gerutuku setengah berpisik di kuping Naila. Kami berboncengan bertiga. Naila yang awalnya di tengah, aku suruh duduk di paling belakang. Enak saja dia mau menempel-nempel dengan pangeranku. Raut wajahnya nampak kesal, aku mencium bau-bau modus. Jangan-jangan adik nenek Gayung ingin mencuri hati Kak Fauzi. Tak akan aku biarkan. Lihat saja, aku akan perlahan membongkar kedoknya. Di sini rumah kamu, Nay? Tanya Kak Fauzi so akrab. Naila menolak dipanggil Mbak, jadi Kak Fauzi memanggil nama. Saat di perjalanan mereka asik mengobrol, sengaja aku ikut menyahuti dan merecoki pembicaraan mereka agar mereka tidak semakin akrab. Lama-lama hatiku was-was. Bagaimana kalau Naila berhasil menggoda Kak Fauzi? Oh tidak, cukup kakaknya saja yang merusak keluargaku. Tidak dengan adiknya. Aku akan berusaha menghentikan Naila, menutup ruang geraknya agar dia tidak berani menghancurkan kebahagiaanku. Iya Mas Fauzi, silakan kalau mau mampir, gak usah sok baik Naila. Maaf Zahwa, tolong jangan terus menghakimi saya. Apa salahnya status saya sebagai adik Kak Nadia? Bukan saya yang berbuat jahat sama kamu. Toh Kak Nadia juga sudah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Hahaha, apa kamu bilang? Balasan setimpal? Jangan sok tahu, apa yang Nenek Gayung rasakan tidak sebanding dengan penderitaanku dan Mama. Ingat ya, aku tidak akan membiarkan sosok seperti Nadia hadir lagi dalam keluargaku. Sudah, kenapa jadi ribut? Sudah, wah, ikhlaskan yang sudah terjadi. Naila tidak salah, yang berlalu biarkan berlalu. Oh, kakak mau belain dia lagi. Dia jahat, Kak. Percaya sama awak. Pukul saja saya sampai puas biar kamu mau memaafkanku dan Kak Nadia. Pukul aku, Wak. Aku siap menanggung semua kesalahan kakakku. Hiks. Naila menarik tanganku. Dia sengaja memukul kepalanya melalui tanganku. Lalu menangis sesenggukan. Mulailah drama ala-ala film ikan terbang. Dia pasti membuat kondisi semakin memburuk supaya Kak Fauzi menganggapku bersalah. Darah di mulut Naila bercucuran karena Naila jatuh terjengkang. Sebenarnya aku tidak niat mendorongnya, namun lama-kelamaan geram dengan sikapnya, sehingga tak sengaja mengibaskan tangan terlalu keras sampai tubuh Naila terhempas ke tanah. Astagfirullah, sudah, bentak Kak Fauzi. Kak Fauzi malah merangkul Naila. Dia membantu nenek lampir untuk duduk di bangku depan. Rumah Naila sepi, tidak ada tetangga dekat di samping kiri kanannya. Padahal dia bilang tinggal bersama saudara. Perempuan itu sengaja terus merintih kesakitan, menarik simpati Kak Fauzi. Dengan raut khawatir, Kak Fauzi masuk ke dalam rumah Naila. Dia mengambil segayung air, handuk, dan obat merah. Pinter banget ya aktingnya, sindirku ketika Kak Fauzi sibuk mengobati Naila. Zahwa, cukup bersikap yang baik, gak boleh semena-mena sama orang. Halah, bela terus, mending awak pergi dari sini. Sana kakak bersenang-senang sama nenek lampir.
Hatiku panas, lebih baik berjalan menjauh dari mereka. Kak Fauzi jahat, sama sekali tidak mempedulikan perasaanku. Dasar modus, semua cowok memang hanya pintar berkata tapi tidak ada buktinya. Kak Fauzi bilang dia mencintaiku, namun demi Naila dia malah mengabaikanku. Air mata yang berjatuhan aku hapus kasar. Tidak ada sejarahnya aku menangisi pria. Kalau Kak Pauji tak mau bersamaku dan lebih memilih Naila, silakan saja. Aku tak butuh pria mata keranjang yang mudah pindah-pindah ke lain hati. Awak, panggil seseorang. Aku menoleh, ternyata Kak Pauji. Sejak kapan dia ada di belakangku? Kenapa mesin motornya tidak terdengar? Mungkin aku terlalu sibuk mengoceh tak karuan. Ngapain ngikutin aku? Pergi sana. Maaf ya Tuan Putri, kakak cuman niat bantu gak lebih. Tapi demi Tuan Putri kakak gak jadi ngobatin Naila. Dih, awak gak ngelarang. Sana kakak berduaan sama si nenek lampir. Obatin tuh lukanya, sekalian peluk-pelukan. Astagfirullah, nyebut segala. Emang awak setan? Bukan gitu Tuan Putri. Sana pergi, gak usah ngikutin. Beneran gak mau naik motor sama kakak? Beneran? Gak malu tuh? Kak Pauci menunjuk ke arahku. Apaan? Lihat aja bagian belakang baju kamu. Aku bingung dengan ucapan Kak Fauzi. Aku cek rok balik bagian belakang. Ya ampun, ternyata warna merah sudah membentuk peta di rokku. Beberapa warga yang lewat sesekali memperhatikanku. Maaf ya kakak, gak ngertiin awak. Pasti awak marah-marah gini karena lagi kedatangan tamu. Ih kakak kok baru bilang, kakak juga baru sadar pas kamu berbalik pulang dari rumah Naila. Ya ampun, pasti pada yang memperhatikan aku. Aduh, pantasan aja aku kesel banget lihat muka kakak. Ya udah, buruan antar aku pulang. Cerocosku panik. Hehe, awak. Tenang, ayo naik kita pulang. Buruan kak, tancap gas, teriakku tak sabar. Kak Pauji terus menertawai tingkah konyolku. Aku ikut tertawa mendengar leluconnya, melupakan sejenak tentang Naila dan mamah yang tak merestui. Kak Pauji mungkin sekali menghadirkan kebahagiaan untukku. Padahal dia tidak melucu seperti pelawak. Sedikit perhatiannya cukup menghangatkan hatiku, memberikan ketenangan. Tanpa disuruh Kak Pauji berhenti di warung, dia membeli pembalut untukku, tetap tersenyum ramah meskipun ada beberapa ibu-ibu yang meledeknya. Maklumlah ibu-ibu desa, melihat yang bening sedikit matanya langsung melotot. Makasih ya kakak, maaf udah marah-marah, tapi inget loh kakak gak boleh deket-deket sama si Naila. Awas aja, ujarku setelah meninggalkan Kak Fauzi sebentar untuk memakai pembalut. Iya Wak, kalau bukan karena mau menolong, kakak juga gak bakal deket-deket sama dia. Udah ya, jangan cemburu. Dih, bukan cemburu, awak cuma ngingetin, si Naila itu bukan perempuan baik, pasti ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Udah Wak, jangan seuzon. Ih kakak masih gak percaya sama awak. Bukan gak percaya, tapi apa? Ih bilangnya cinta tapi gak percaya. Gimana sih? Bikin naik darah aja. Emosi lagi nih awak. Hehehe. Iya Wak, kakak percaya sama awak, tapi kita gak boleh menuduh tanpa bukti. Lebih baik awak kumpulkan dulu bukti-buktinya supaya tidak terkesan memfitnah. Oke siap, lihat aja ya, awak bakal buktiin. Siap Tuan Putri, udah jangan bahas Naila terus, kita sampai lupa makan siang. Iya, pantesan perut awak udah dangdutan. Ayo masuk, kenapa duduk di teras terus, tunggu di dalam nanti awak masakin. Lain kali aja Wak, kakak pamit pulang. Beneran langsung pulang? Iya, nanti kakak kesini lagi. Kak Pauji nampak sungkan ketika aku ajak masuk lagi ke rumah. Mungkin dia belum siap bertemu mama. Khawatir mama semakin menolaknya. Aku juga berpikir demikian. Harus memikirkan cara membujuk mama terlebih dahulu. Barulah bisa tenang mengajak Kak Pauji kembali main ke sini. Kakak pamit ya, aku hanya mengangguk dengan seulas senyum. Lah kok balik pujaan hati kamu Wak?
Tanya Aunty Laras menghampiriku. Kak Fauzi sudah berlalu beberapa meter dariku. Mungkin dia lelah. Hahaha, emang kalian habis ngapain? Jangan-jangan. Ih, Aunty apaan sih? Kami habis ribut tahu gara-gara ada nenek lampir. Hah, nenek lampir? Siapa? Si Naila. Oh, ya sudah, Aunty siap bantu kamu buat bongkar kebusukan si Naila. Gimana? Serius, Aunty? Yes, kita jadi tim. Asik. Tangan kami mengepal. Lalu tos bersama. Aku punya anggota baru dalam misi penyelidikan ini. Nampaknya aku akan daftar kuliah kepolisian atau pengacara biar pintar mengungkap sebuah kasus. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan lebih dulu. Apa? Menaklukkan hati mamah kamu? Aunty udah ngomong serius tadi, tapi tetap saja mamahmu berisi keras menolak lamaran Fauzi. Aduh, aku hanya bisa tepuk jidat sambil manyun karena bingung. Coba kamu ngomong dari hati ke hati, Wak. Tahu aja iseng-iseng berhadiah. Mataku mendelik menatap Aunty. Dia hanya cengengesan. Dia pikir restu ibuku sama dengan undian berhadiah. Ya ampun, Aunty. Pusing juga punya tante titisan pelawak era Dono Kasino, jadi beginilah. Sulit diajak serius. Hahaha, santuy dong ponakan Aunty. Banyak jalan menuju selokan. Menuju tujuan maksudnya. Gelap. Aunty bukan bantuin malah nambah puyeng. Wah kakak, tenang. Aunty punya jurus pamungkas menaklukkan ibumu. Tapi kamu coba dulu bicara sama dia. Cobalah berusaha sampai tetes darah penghabisan. Apa jurus pamungkasnya, Aunty? Rahasia. Tapi Dinda, mari kita pergi. Om Rapli malah menghampiri Aunty. Padahal aku sedang berbicara serius. Begitu penasaran dengan jurus pamungkas yang Aunty singgung tadi. Akan tetapi dia malah cengengesan sambil menggandeng pujaan hatinya. Aunty memilih pergi bersama Om. Mereka bilang mau jalan-jalan sambil pacaran setelah menikah. Dasar dua sejoli bucin. Jahwa, duduk nak, perintah mama ketika aku masuk lagi ke rumah. Ternyata dia sudah menungguku di ruang tamu, menampakkan wajah tanpa senyum sedikit pun. Oh Tuhan, sebenarnya mama sedang kesurupan apa sih? Kenapa dia berubah 180 derajat? Mah, kenapa mama nolak lamaran Kak Fauzi? Awas sayang sama dia, Mah, ujarku merajuk. Wah, maafkan mama, tapi ini yang terbaik untukmu. Halah, bohong, bukan yang terbaik untuk awak, tapi demi memenuhi ego mamah kan? Keputusan mama adalah yang terbaik untukmu. Coba kasih awak alasan yang logis, Mah. Jangan seenaknya nolak aja. Mama pikir hati awak kaleng bakwan apa? Kedap udara dan tak mudah terluka. Awak, kamu tentu tahu rumah tangga mamah dan ayah dulu. Kami menikah saat sudah siap secara material ataupun psikologis. Tapi kenyataannya apa? Rumah tangga kami hancur lebur bagai butiran debu. Itu kan nasib rumah tangga mama, bukan awak. Gak usah disamain dong. Bukan gitu maksud mama. Mama cuman pengen kamu persiapkan segalanya sebelum memutuskan menikah. Ingat nak, pernikahan itu hal yang sakral. Kita berharap menikah hanya sekali seumur hidup. Jadi jangan gegabah. Kalau awak dan Kak Fauzi udah siap gimana? Mama gak boleh nolak dong. Kamu belum siap. Udah? Belum. Udah mama. Belum awak. Udah. Teriakku emosi tingkat kabupaten. Astagfirullah, no opo sih? Tanya Eyang keluar dari dapur. Mama tuh Eyang, masa gak ngizinin awan nikah? Nikah? Cucu Eyang mau nikah sama siapa? Aku jelaskan panjang lebar pada Eyang. Pasti belum ada yang cerita padanya tentang kedatangan Kak Fauzi melamarku. Eyang hanya manggut-manggut mendengarkan semua keluhanku karena sikap egois mama. Ela, coba dipikirkan lagi. Aja kayak ngonon do. Nasihat Eyang melarang mama bersikap egois. Maaf mak, untuk kali ini Ella gak bisa mendengarkan nasihat apapun dari emak. Mama berlalu pergi ke belakang. Aku menaikkan sebelah alis meminta respon nenekku. Eyang hanya menggeleng lemah. Dia berkata tidak bisa berbuat apa-apa dan bagaimanapun kondisinya
Mama adalah orang tuaku yang berhak ikut memutuskan apapun menyangkut pilihanku. Tak adil, tak ada yang mau membantuku. Rasa kesal menguasai jiwa dan raga. Sampai ke ujung kaki, aku melangkah masuk ke kamar. Tak ada tangisan, percuma menangis. Mama tak akan terpengaruh. Dia tahu aku bukan anak SD lagi. Kepalaku terus berputar-putar mencari solusi. Drat-drat, bunyi nada dering ponsel membuyarkanku konsentrasiku. Tertera nama ayah di layar ponsel. Ya, aku punya ide. Aku yakin ayah bisa membantu. Assalamualaikum anak ayah. Waalaikumsalam ayahku tercinta sepanjang masa, yang gantengnya luar biasa sampai artis ternama lewat semua. Haha, bisa aja. Tumben manis banget jawab salamnya. Pasti ada udang di balik bantal nih. Hahaha, ayah memang pintar. Hubunganku dengan ayah memang semakin membaik sejak dinasihati Kak Fauzi saat di yayasan rehabilitas. Aku semakin sadar bahwa bagaimanapun keburukan ayah, dia tetap orang tuaku. Banyak jasa ayah yang tak terlihat tapi begitu terpengaruh untukku. Jangan hanya karena satu kesalahan yang dia perbuat, aku membencinya, sedangkan yang kuasa saja Maha Pemaaf. Ayah memang pernah menanamkan kecewa yang teramat dalam, namun perjuangannya demi diriku sejak aku di dalam perut sampai besar perlu diingat. Supaya kebencian tidak mendominasi, sehingga aku sadar ayah mempunyai peran yang sama hebatnya seperti mama. Maka aku pun harus menyayanginya. Anak ayah mau apa? Ayo sebutkan. Apapun yang awak minta pasti ayah kabulkan. Beneran ya? Iya dong, apa sih yang gak buat putri kecil ayah? Asik, awak pengen ayah pulang ke Indo. Betah banget di Singapura, kepincut janda bule ya? Haha, bisa aja. Tumben awak nyuruh ayah pulang, pasti ada alasan yang mendesak. Yap, awak pengen nikah ya? Apa? Teriak ayah terkaget-kaget.